Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asipa dari kelompok 5. Di sini saya beserta rekan saya akan menjelaskan materi Muhammadiyah pada bab 6, yaitu penyebaran Muhammadiyah di Jawa Barat. Berikut rekan-rekan saya, yaitu Lydia dan juga Risma. Baik, kalau begitu simak videonya. Untuk yang pertama yaitu Muhammadiyah di Karawang. Muhammadiyah di Karawang dirintis oleh Wirjo Senjojo M, Cakra Direja, dan Sukarmawijaja. Untuk penemuannya, Muhammadiyah di Karawang sudah mulai menunjukkan keberadaannya sejak awal tahun 1935. Untuk amalan utama Muhammadiyah di Karawang, yang pertama ada pendirian Madrasah Diniyah, kedua pendirian Sekolah Rakyat Islam atau SRI, tiga pendirian Sekolah Menengah Islam atau SMI yang sekarang dikenal dengan SMP Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1950. Yang ketiga pendirian Sekolah Guru Islam yang kemudian berubah menjadi PGA di samping SMA yang terus berkembang sampai saat ini. Yang ketiga ada pendidikan sekolah dasar yang pada saat itu dinamakan Sekolah Dasar Jenderal Sudirman. Selanjutnya ada penyelenggaraan rumah yatim atau santunan terhadap anak yatim. Namun penyelenggaraan ini berlangsung beberapa saat dan berakhir pada masa awal pendudukan Jepang 1942. Selanjutnya ada para pemegang kendali Muhammadiyah di Karawang. Untuk periode 1 ada Wirjo Senjojo, 2 Cakra Direja, 3 Sukarmawijaja, 4 HMS Sobandi, 5 Hasan Hamid, 6 Haji Qasim Sucri, 7 Haji Solihin. Untuk periode kedua ada Dr. Andes Haji Khairur Rahman. Periode ketiga ada Dr. Andes Ahmad Musadik dan para anggota ADM yang terpilih. Yang kedua, Muhammadiyah di Sumedang. Muhammadiyah di Priangan menyelenggarakan konferensi di Bandung. Hasil konferensi tersebut yaitu ada menunjuk Abdullah Hakim membangun Muhammadiyah di Sumedang. 2. Setelah berdiri konferensi daerah Priangan selanjutnya diselenggarakan di Sumedang. Dengan demikian sebagai dokumentasi berdirinya Muhammadiyah Sumedang adalah atas mandat konferensi Muhammadiyah daerah Priangan di Bandung tahun 1953, tepatnya pada tanggal 7 Juli, melaksanakan keputusan konferensi tersebut. Abdullah dan Tajudin menyusun pengurus Muhammadiyah cabang Sumedang dengan komposisi sebagai berikut. Yang satu ada Ketua M. Toha, Wakil Ketua Abdullah Hakim, Sekretaris Abdul Muiz, Bendahara Hanafiyah, Bagian Tablik Tajudin Rasul, PKU Anang, Komisaris Kosam. Tokoh yang dianggap juga sebagai perintis kelahiran Muhammadiyah di Sumedang adalah KRH Ayub yang melekat atau sering dipanggil sebagai Buya dan menjabat sebagai Ketua Pimpinan Muhammadiyah daerah Sumedang sampai tahun 1985. Tokoh lain yang turut menyertai langkah perjuangannya yaitu R. Abeg Sukandi, Kos Anggadinata, dan U. Jubaidi Usman. Setelah itu, kepemimpinan Muhammadiyah Sumedang dipercayakan kepada Dr. Andes Haji Kusnadi dengan dibantu oleh anggotanya yaitu Kak Sukandi, Dr. Andes Haji Dana Miharja, Totong Falah, Ibrahim, Dr. Andes EJD, Edeng S, Abbas Syamsuri, US Natami Harja. Setelah itu, beliau mundur dan digantikan oleh Dr. Andes Haji Nasruddin Toha beserta para anggotanya yaitu Dr. Andes Ayi Muhammad Toha, Totong Falah, Dr. Andes EJ Jalaluddin, Dr. Andes Endang Suhadi, Dr. Andes Haji Kusnadi, Haji Aja Suhaja, O. Komarudin AMD, dan HM Sodikin. Ciamis. Menurut penuturan Dr. Andes Haji Mahyudin Kahar, Muhammadiyah di Singaparna sudah mulai dirintis sejak tahun 1940, terutama di daerah Rawa Lewisari dengan Mubalik Hambali Ahmad dan Ipang Z. Abidin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di Ciamis telah ada benih-benih
Muhammadiyah sejak tahun 1940, sekalipun baru pemahaman keagamaan, belum melembaga dan resmi berdiri sebagai organisasi. Sedangkan pada tahun 1965, dalam buku laporan penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah ke-36 di Bandung, rupanya beberapa ranting tersebut telah berubah statusnya menjadi cabang. Beberapa cabang yang dimaksud yang terdaftar dalam laporan itu adalah cabang Ciamis, Cikoneng, Pangandaran, dan Cijulang. Bahkan untuk cabang Cikoneng sempat ditemukan tentang data pendirian ranting-ranting yang ada dalam daerah pembinaannya, yaitu Ranting Panaragaan, Cikoneng, Sindang Kasih, Kujang, Margaluyu, Cihari, Gunung Cupu. Dengan nama ketua Abdul Salam Tohari, Khairul Saleh, Abdullah, Muhammad Maksum, Adam Manhuri, Zainuddin. Berikut beberapa tokoh-tokoh yang pernah memimpin pergerakan Muhammadiyah di Ciamis. Yang pertama yaitu Abbas Bukhari, Haji Mahmudin, Momon Kokosasi, dan pada periode 2000 sampai 2005 dipimpin oleh Sanusi Z.A., Dr. Andes Jayat Suryat, Zulkarnain, SH, Ismardiye, Khalid Effendi, BAHE, Sopyan BA, dan Sutisna, SPD, Dr. Andes Osih Atang Kosasi, dan Dr. Andes Ono Rohana. Cirebon. Pada tahun 1935 merupakan awal perkenalan Cirebon dengan pergerakan Muhammadiyah. Mulai tahun itu, Kiai Thoib dari Kuningan mulai memperkenalkan Muhammadiyah di Cirebon. Karena pertemuan ini mengundang kepanasaran dan di samping itu simpati yang mendalam, terbukti selanjutnya perkumpulan itu menjadi sebuah pengajian rutin yang digelar sebulan sekali atas binaan dari Kiai Thoib, yang bertempat di sebuah rumah yang terletak di Gang Syekh Magelang, Cirebon. Di antara yang selalu hadir dalam pengajian itu adalah Bapak Suyali, Hadihud, Haji Sumardi, Haji Yusuf, Haji Basuki, dan Bapak Bazar Ma'ruf. Di antaranya mereka merupakan pengusaha batik. Pada periode ini, Muhammadiyah di Cirebon mendirikan beberapa ranting yang meliputi Ranting Jamblang, Sumber, Sindang Laut, Ciledug, dan Indramayu. Di Indramayu dipelopori oleh Ahmad Dasuki yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Kepala Kantor Departemen Agama di Cirebon. Kedua sekolah yang baru saja berdiri itu ternyata tidak dapat berumur panjang karena adanya kekacauan yang ditimbulkan oleh agresi Belanda yang memaksa sekolah itu dibubarkan, sedangkan kegiatan belajar mengajar, khususnya siswi SMI, diganti dengan istilah kursus yang tempatnya selalu berpindah-pindah. Lembaga pendidikan Muhammadiyah di Cirebon nampak cukup berkembang, namun sebenarnya di awal pendirian, terutama antar tahun 1947 sampai 1950, karena selama kurang lebih 3 tahun pada tahun ini masa-masa mempertahankan kemerdekaan akibat munculnya keinginan Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia. Pemuda Muhammadiyah di Jawa Barat. Sejak tahun 1932, Pemuda Muhammadiyah di tingkat pusat yang kemudian di Jawa Barat berdiri cabang di Garut tahun 1936. Maka Pemuda Muhammadiyah memiliki struktur kepengurusan pada tingkat ranting, cabang, dan daerah. Maka sejak Muktamar Muhammadiyah ke-21 tahun 1932 sampai dengan Muktamar Muhammadiyah tahun 1996. Selama 33 tahun, Pemuda Muhammadiyah baru ada kepengurusannya pada lewat rantong yang meliputi daerah desa atau kelurahan, cabang yang meliputi daerah kabupaten, dan daerah yang meliputi daerah keresidenan. 1950-an ini bermunculan aktivitas kegiatan pemuda Muhammadiyah, salah satunya di Kota Bandung. Tahun 1954 tidak lepas dari peranan tokoh pemuda di Garut, yakni Syamsuddin. Muktamar Pemuda Muhammadiyah 3 diselenggarakan di Garut sebagai tuan rumah. Penyelenggaraan prestasi ini adalah prestasi langka. Ini menunjukkan peran pemuda Muhammadiyah di Jabar. Cukup sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.